Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Nah, ini Kak Gus, ada pertanyaan di paling mendasar lah. Great People C59 saya naon apa gitu. Ya, Sedikit aja. jadi awal mulanya kita sering berkumpul ya sesama komunitas UMKM pelaku usaha bersama dengan salah seorang pendiri dan pemilik C59. Dan beliau ini kan legend. Ya. Nah, akhirnya terbersihlah kalau kita ngumpul-ngumpul itu harus punya nama agar identitasnya jelas dan mudah dikenal orang. Jadi karena Mas Wid sebagai pemilik C59 itu termasuk orang hebat. Nah, orang hebat itu dalam bahasa Inggris itu adalah great people. Ya. Nah, kebetulan saya sendiri bergerak di komunitas UMKM naik kelas. Naik kelas ya menjadi orang hebat, to be a great people. Nah, akhirnya mulailah sejak bulan September itu kita menggulirkan apa yang sekarang dikenal dengan nama Great People Indonesia. Ya, itu mengumpulkan orang-orang hebat yang ada di khususnya di Kota Bandung. Jadi selain ada Mas Wid, kita juga punya salah satu tokoh hebat juga yang namanya kita kenal dengan sebutan Abah Landung. Ya. Beliau adalah pejuang saksi sejarah 5 generasi dan juga mungkin orang-orang kenal dengan 5 periode. 5 periode ya, 5 periode yang juga orang mungkin kenal lagunya Iwan Fals, Umar Bakri itu juga dari sosoknya Abah Landung. Ya. Abah Landung juga menjadi ikon di Great People ini. Nah, karena Great People ini mencoba membangun orang-orang hebat, gitu. Jadi kita mencoba mengumpulkan dan berhubungan dengan orang-orang hebat. Orang hebat kalau di dalam Islam itu adalah khairunas anfa'uhum linnas. Ya, jadi orang hebat itu adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Nah, kemudian kita mulailah membangun karakter-karakter orang-orang yang mau berbagi, berinteraksi, saling membantu. Nah, salah satunya yaitu dengan mengadakan konsep-konsep pelatihan dan hubungan-hubungan bisnis yang berkesinambungan. Ya. Dan alhamdulillah, selain kita mengadakan pelatihan-pelatihan, baik yang berbayar maupun yang tidak berbayar, kita juga sekarang sudah mulai ada kerjasama dengan beberapa komunitas. Salah satu contohnya dengan komunitas kuliner, penggerak kuliner yang dimotori oleh Saudari Joan, Ibu Rita, dan Chef Bunga. Kemudian ini juga masuk juga ada seorang chef yang lama berkecimpung di hotel-hotel sebagai chef handal. Dan kebetulan salah satu tokoh di Great People, pendiri Great People ini juga Kang Deddy Sudrajat, itu adalah chef yang malang melintang di dunia pelayaran. Jadi beliau chef di kapal. Kemudian kita juga bergabung dengan beberapa komunitas-komunitas penggerak, contohnya dengan anak-anak muda yang ada di Cilirin yang tergabung di dalam Cilirin Channel. Dan juga alhamdulillah kita diberi anugerah untuk dapat menggunakan salah satu tempat milik Kang Deddy Sudrajat di daerah Cihamplas, di tepatnya di Desa Mekarmukti. Dan kemarin kita sudah datang ke sana untuk mencoba memanfaatkan tempat itu untuk dijadikan sarana dan prasarana berkumpulnya teman-teman di Cilirin ya dalam rangka membentuk orang-orang hebat itu. Dan hari ini tadi ya latihan bareng Jelly Art Ya. Tanggal 17 Januari 2023. Ya. Ini babak baru ya setelah kemarin di 2015 di Ciliwung Channel. Tadi Jelly Art, kemudian besok hari Kamis, nanti hari Kamis di
di sini juga 2 hari yang akan datang ya di sini juga, yaitu pelatihan inovasi produk-produk dari rumput laut. Wah, jadi setiap minggu selalu ada satu Ya, atau dua kegiatan yang melibatkan beberapa orang ya, Ya. beberapa macam orang dari berbagai komunitas. 10 sampai 20 orang di sini. Nah, ini apa yang akan terdekat begitu dilakukan dari ya berbagai komunitas ini? Ya, Jelly Art ini sebetulnya di salah satu bentuk atau role model pelatihan yang dimana mungkin kita mengenal agar-agar yang ya sederhana, mungkin juga murah, bahan bakunya mudah, dan relatif kalau dijual itu harganya tidak seberapa. Tetapi dengan keahlian, keterampilan dari khususnya para ibu-ibu ya, para wanita itu bisa tercipta sebuah produk yang sangat bagus ya, yang mengandung unsur seni sehingga mempunyai nilai tambah yang cukup signifikan ya, sehingga tidak lagi dilihat agarnya tapi dilihat hasil karya si pembuatnya itu. Kuliner seni ya, jadi seni yang dari apa, karena memang kuliner sendiri kan bagaimana sebuah seni memasak, sebuah karya seni memasak dihidangkan, disajikan kepada konsumen. Nah, dalam waktu dekat ini juga tim Chef Bunga ini juga akan melakukan pelatihan aneka kue kering. Karena ini menjelang Lebaran juga, dan nanti juga akan ada setelah kue kering itu akan ada pelatihan bolu batik. Ya, jadi kalau selama ini kita membatik di kain gitu, nanti itu kita akan membatik di kue bolu gitu. Nah, ini juga sama meningkatkan nilai tambah ya, valuasi dari produk itu sendiri. Nah, inilah yang kemudian kita harapkan menjadi ikon gerakan dari apa yang kita sebut dengan great people ini. ya. Orang-orang hebat itu ya bisa bahkan mungkin bisa mendaur sebuah produk ataupun barang yang mungkin dilihat tidak berguna, tidak bermanfaat, tapi menjadi sangat bermanfaat. Berikut kemudian itu kita juga akan ada yang inovasi karya-karya dari rumput laut. Ya. Karena kita ini kan negara bahari, negara yang dikelilingi oleh banyak-banyak pulau, banyak-banyak lautan. Hasil rumput laut kita juga sangat melimpah, khususnya di Jawa Barat juga sangat melimpah rumput lautnya. Tapi sampai saat ini rumput laut ini belum banyak disentuh oleh kalangan UMKM. Nah, ini kita coba perkenalkan kepada para UMKM. Salah satunya misalnya rumput laut itu dirubah jadi bolu, dan jadi mie, jadi produk-produk minuman ya, sehingga kembali si rumput laut ini juga akan mempunyai nilai tambah yang mungkin juga bisa menjadi sumber penghasilan bagi teman-teman UMKM. Dan alhamdulillah kita dibantu oleh Mbak Wanti. Beliau adalah dosen ya, gitu, yang memang concern untuk pengembangan produk-produk rumput laut, dan juga sangat perhatian terhadap para UMKM. Jadi mudah-mudahan dengan dukungan dari berbagai pihak, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di The Great People Center ini akan bisa memberikan sebuah karya yang menarik untuk teman-teman UMKM, yang mungkin nanti akan bermanfaat bagi program utama dari The Great People ini yang juga bergabung dengan Cari Mas 9 dan UMKM Naik Kelas, yaitu program Satu Desa Satu Pujasera. Ya. Oke, makanya diperlukan adanya hub antar berbagai daerah gitu ya. Seperti ini pusatnya sekarang di Jalan Merak nomor 2 ini. Kemudian nanti ada hub di Cililin, nanti hub di Kuningan, Balai Endah dan sebagainya. Dan ini sekarang akan sedang dilakukan gitu. Ya. Coba Jadi ya tadi program Satu Desa Satu Pujasera ini
karena programnya menyebar di setiap desa di Jawa Barat, itu tidak mungkin kalau program itu dikendalikan dari satu titik. Gitu. Jadi kita perlu titik-titik. Ya mungkin kalau orang mengenal cabang lah, kita sebutnya sebagai hub, jadi Koneksi, jaringan interkoneksinya itu dilakukan di tiap-tiap hub itu. Jadi formatnya hampir sama dengan yang dilakukan di Jalan Merak ini. Jadi ada sumber ekonominya, karena tanpa sumber ekonomi kita ini kan bukan orang-orang yang digaji oleh pemerintah. Ya. Jadi kita harus mandiri, harus menghasilkan sebuah karya yang juga menghasilkan finansial, yang itu bisa menjadi bensin untuk kita bergerak. Nah di hub-hub ini nanti mereka juga akan menjadi motor penggerak untuk para UMKM. Dan alhamdulillah juga gerakan ini juga sudah mulai didukung oleh para kades-kades ya. Karena memang topangannya itu ada di desa, ada di kades-kades. Ya, oke, jadi sangat menarik. Ini baru tahap awal gitu para pemirsa. Saya kira cukup dulu kita akhiri pembicaraan ini sebagai uji coba gitu. Terima kasih kepada Pak Arisman. Terima kasih. Sahadat Akbar, Pak Iwan Gunayasa dan Pak Yadi gitu yang sebagai kru handal gitu. Mereka ini adalah perintis. Ya. Saya kira cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.